sekarang bernama Raden Jagat Satrijoyo. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan kru saya, tim dari channel YouTube Raden Satrijoyo. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Satria dan ini kawan saya namanya Herusen. Herusen itu sebuah nama apa? Herusen. Nama panggilan. Wah, nama panggilan. Itu sebuah nama panggilan yang unik. Karena keunikannya itu beliau itu mempunyai asal usul dari keluarganya. Kenapa yang dinamakan Herusen? Kayak yang di TV-TV kayak Naruto. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengalaman dari beliau, pengalaman waktu masa-masa remaja. Dia sekarang udah tua. Ya, langsung saja. Ada cerita pengalaman apa, Mas Herusen? Nah, masih kurang menarik pengalaman saya ya. Waduh, kurang menarik katanya. Tapi menurut saya ini sebuah pengalaman yang menarik sih, mungkin. Karena yang akan diceritakan itu tentang hal-hal yang sangat mempesona, itu hal-hal mistis yang dialami. Pertama kali punya pengalaman tentang spiritual atau pengalaman gaib itu gimana? Bisa diceritakan? Bisa sih, sebenarnya bisa. Pengalaman pertama saya yang spiritual itu sama teman saya. Sama teman. Terus Jadi saya kurang percaya sama itu tuh yang bisa melihat kayu gaib. Tapi saya akhirnya namanya itu tergiur. ya bisa dibilang kayak gitu mungkin. Tergiur, Bung, ternyata. Tergiur untuk belajar lah, mempelajari seperti itu. Tapi hanya sesaat pas itu, karena takut sih saya. Iya, jadi ini salah satu contoh manusia, sebuah penasaran dan ketakutan, jadi tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Ya, terus dilanjutkan. Awal-awal saya itu bisa sedikit-sedikit bisa spiritual itu aku belajar dari teman saya. Saya coba pertama-tama saya itu meditasi dulu. Jadi pertama-tama belajar itu meditasi. Ya sebenarnya sih dikasih doa-doa dulu sih, Doa-doa seperti apa? ya kayak seperti membuka aura apa gimana gitu. Oh, pertama-tama berarti bisa disimpulkan tata cara yang pertama itu membuka semua aura titik cakra ya. Iya. Terus Nah itu kedua baru meditasi, merasakan aura, merasakan aura. merasakan gerakan. Itu gerakan seperti apa aja kira-kira? Kalau saya itu katanya sih, kata teman saya singa yang ada di tempat singa. Oh, berarti Mas Heru ini meditasi terus belajar untuk merasakan energi di sekitar. Iya. Jadi merasakan itu ada makhluk gaib yang berwujud singa ya, Pak. Seperti itu, mantap. Terus Bisa akhirnya ya saya udah lumayan bisa lah. Akhirnya bisa meditasi itu. Bisa ya kayak pulang kayak ke tempat kampung lah, kayak gitulah, bisa seperti kampung kayak gitu kita orang-orang. bisa dijelaskan itu seperti apa, kayak kita masuk ke dimensi lain itu? Iya kayak gitu, lain tuh. Dimensi lain. Iya ya, orangnya tuh beda-beda semua. Beda-beda. Iya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih.
Berarti itu kayak kita itu masuk ke sebuah ruangan, setelah kita masuk itu banyak makhluk-makhluk yang aneh-aneh Iya. seperti itu. Terus apa yang dilakukan ketika udah masuk ke dimensi lain? Bisa keliling-keliling aja. Mantep, masuk ke dimensi lain cuma untuk keliling dunia. Bukan keliling dunia ya. Berarti Keliling desa. dia pemikirannya itu cetek. Kalau mau keliling dunia juga dia bisa, cuma Kalau diem keliling duduk. dunia saya ilmunya belum nyampe. Waduh, Kan masih ada yang lebih pintar dari saya mungkin. Jinnya juga ada yang lebih kuat dari saya, atau jinnya juga ada yang lebih kuat dari teman saya mungkin. Kan nggak mungkin lah keliling dunia langsung. Tapi kita kan pasti bisa kalau untuk mempelajari lebih dalam. Ya kalau itu sih sebenarnya bisa, cuma kemauan. Iya, Kemauan kemauan. aja. Terus itu ada sebuah pengalaman apa ketika udah menguasai kekuatan atau keilmuan tersebut? Ya tenang aja, enak tuh. Enak, Iya, yang dirasakan enak. yang dirasakan juga bukan enak juga, tapi ya saya lebih, kalau itu nggak gampang emosian. Jadi agak sedikit mengurangi keemosian. Iya. Ya kalau sekarang sih saya emosian karena Saya sedikit takut kalau dekat-dekat dengan beliau. Pertanyaan berikutnya itu, pernah tidak kalau kita masuk ke dimensi lain itu ada bentrokan energi atau ada yang Pernah. tidak suka? Pernah. Iya, pas itu mukanya kayak gundurwo, cuma warnanya merah semua, badannya merah semua. Badan merah semua. Iya, Itu badannya siapa yang merah? ya itu makhluknya bukan saya. Biasanya genderuwo warnanya hitam, ini merah, luar biasa. Terus Ya pas itu saya merasakan ada yang masuk ke tubuh saya, panas tuh. itu kerasukan atau enggak? Ya sebenarnya sih enggak lah kalau kerasukan, tapi takutnya tuh sama teman saya dimasukin apa gitu, takut. Oh, itu lagi kumpul-kumpul terus Iya. mempelajari. Iya, lagi kumpul terus mempelajari gitu tuh. Untuk hal-hal yang lainnya seperti kita bisa melihat atau menerawang gitu. Kalau itu saya nggak berani ya. Yang berani. Iya, kurang, takutnya tuh ntar ikut jin apa gimana tuh, ntar terbawa jin lah, hasutan jin apa gimana, takut saya. Itu kalau apa? Kalau untuk menerawang atau Ya kalau bisa melihat jin aja itu tuh. melihat jin. Kan takutnya itu yang imannya belum kuat apa gimana tuh, nanti terhasut omongan jin apa omongan saya itu lah itu. Takut saya. Jadi untuk kesimpulan tersendiri dari melihat jin, apakah itu sebuah pembelajaran dari materi spiritual atau gimana? Kalau untuk melihat jin enggak, maksudnya apa ya, boleh dilakukan tapi lebih baik jangan sih. Lebih baik jangan. Iya, jangan dilakukan. Kalau bisa, kalau orang yang ngerti lah, nggak boleh seharusnya. Tapi kalau orang yang belum ngerti pasti pengen melakukan kan. Iya, betul. Ini juga pesan bagi kalian supaya jangan tergesa-gesa untuk bisa melihat dari sosok-sosok Cuma dimensi lain. cuma meditasi doang yang bisa melihat itu udah bagus. Kalau mau belajar secara rutin, secara giat, insya Allah itu akan bisa membuka ke indera ke-6 atau mata ketiga. Jadi tidak perlu untuk bergesa-gesa ingin dibukakan mata ketiga atau indera ke-6, itu tidak perlu. Jadi lebih baik kalau mau belajar tentang ilmu kespiritualan itu belajar saja dengan sungguh-sungguh.
tidak usah langsung terburu-buru ke ingin bisa melihat gitu ya Iya, kira-kira. yang akhir-akhir ya kayak gitu. Kayak gitu ternyata. Dan ini juga pengalaman yang luar biasa dari beliau ketika meditasi itu berjalan-jalan ke kampung halaman dia waktu kecil. Itu bisa diceritakan seperti apa? Ya itu jalan-jalan, cuma kampungnya tuh beda tuh. Yang pohon itu kayak ada jalan tuh bisa masuk, ada kayak gerbang lah kayak itulah bisa masuk lah. Oh, berarti di pohon itu dia bisa melihat bahwa ada jalan untuk masuk ke pohon itu. Ya kayak seperti rumah sih sebenarnya, ya, kayak rumah kayak gitu. Berarti- Ya, saya nggak pernah masuk pohon sih, cuma meditasi itu ada kayak gitu. Berarti si pohon itu kayak ada pintu gitu, gerbang untuk menuju ke alam. Bukan alam ya kan, saya udah ke alam itu, cuma kan kayak rumah tuh. Oh, Ya. jadi rumah ya. Iya. Terus pengalaman seperti apa? Apakah pernah berperang melawan? Ya kalau perang sih saya pernah. Pernah perang pakai kuda, Enggak. Jadi ya nggak pakai kuda lah, emangnya. pakai tanker, wah mantap. Ya, Kalau perang itu pas lawan siluman buaya. lawan siluman buaya. Ini yang ada di Cisanggarung. Yang ada di Cisanggarung itu sebuah. Cuma saya kalah. Cemen. Ya kan ilmunya saya masih belum. Cukup. Nah, Sebuah informasi, Sungai Cisanggarung itu terletak di antara perbatasan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu ada di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dan Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Ya, terus lanjutkan. itu saya pas lawan siluman buaya itu ya. Peperangan melawan siluman buaya itu gimana? Kan pas lawan siluman buaya itu saya kan kalah karena badannya itu tinggi besar, apalagi pas jadi orang itu kayak seperti orang-orang dulu tuh, kerajaan dulu. Oh, yang berarti yang nggak pakai baju. bisa berubah jadi orang itu. Ya, bisa. Terus Ya saya kan kalah aja, saya balik lah. balik. Itu dampaknya apa sih kalau kita udah masuk atau apalagi itu dari segi serangan itu kena Ya dengan sakit sebenarnya. sakit? Iya, sakit sama anak lemes lah kayak gitulah, karena energinya terkuras. Jadi untuk peperangan lawan makhluk-makhluk astral itu benar-benar mengefek ya pada dunia nyata. Tapi itu dulu, bukan sekarang ya. Saya sekarang nggak bisa, apalagi dulu juga masih cupu. Dulu cupu, nanti saya ajarin lah bagaimana caranya untuk menginstal orang. Ya, terus gimana? Itu ketika balik lagi ke jasad atau raga itu langsung panas atau kenapa? Kalau kayak gitu sih nggak panas, cuma itu ngerasa sakit, lemas tuh. Lemas. Iya, karena energinya terkuras. Itu kenapa sih bisa lawan siluman buaya? Cari apa Ya, gitu? cari informasi pas itu, cari informasi tuh yang bisa ngaruh itu kan banyak fenomena katanya. Fenomena sejarah. Iya, takutnya tuh salah apa gimana tuh, saya cari informasi, cuma kan nggak mau. Saya juga lihat ular yang melingkar di atas rel. Ular meringkal di atas rel. Ular seperti anak kondalok, bahkan lebih besar. Wih, itu perlu ditelusuri gitu. Dari apa Tapi tadi? saya nggak tahu ya salahnya gimana tuh, saya nggak tahu. Cuma itu pas itu saya lihat ular di atas rel. Ular di atas rel. Itu ada kereta nggak di atas rel? Keretanya mungkin kereta api. Tapi katanya pernah berseteru dengan apa ya, makhluk-makhluk di sana yang waktu ada pasar malamnya. Pernah. Ya itu seperti apa? Saya penasaran dengan pasar malam itu. Aduh, pasar malam kok bisa berperang ya?
heran. Kalau kita sama itu yang tuyul-tuyul semuanya keluar. Yang tuyul nggak tahu yang punya itu pemiliknya atau orang lain itu nggak tahu. Cuma saya tahu itu ada tuyul keluar. Ini rahasia. Ya bukan saya doang sih, tapi teman saya juga tahu pas meditasi. Tapi saya kan nggak bisa kayak itu indikator gimana gitu. Meditasi itu saya kalau misalnya malam ada tuyul. Ini rahasia kawan-kawan. Jadi di pasar malam Ya, itu pemiliknya itu ada punya tuyul. Ya saya nggak tahu pemiliknya tuh orang lain tuh yang punya. Ya Jangan tergantung tempatnya lah, jangan disebarkan. tergantung tempatnya. Kalau tempatnya udah ada tuyul ya pasti nggak pemiliknya, tapi kan seharusnya orang lain gitu. Ya mungkin saya kan tidak tahu apa-apa. Ya kan di sini saja juga saya nggak melihat tuyul, paling anak kecil yang lihat. Itu tuyul itu sebenarnya berbentuknya seperti apa sih? Tuyul itu sebenarnya sih nggak kecil. Kecil, mungkin bisa ngomong ke kamera. Makanya saya sama tuyul sih udah tinggal tuyul mungkin. Yang tuyul itu seperti apa sih? Makan kalau digambarkan kayak tuyul itu kan kecil. Ya pokoknya ada yang kecil, botak. ada yang tinggi itu tergantung kayak seperti energinya lah kayak gitu. Bosnya kan pasti yang tinggi. Bos. Wah, ada bosnya kayak. Ya ini berarti saya penasaran juga tentang bosnya tuyul itu. Kalau bosnya tuyul itu berarti siapa? Apakah manusia atau sejenis makhluk astral lain? Mungkin Anda bisa menjelaskan. Kalau saya kan sebagai host ingin bertanya kepada yang sudah Ya. tahu. Ya kayak gitu. Ya ada di film-film aja lah, saya nggak mau cerita karena yang tuyul. Mungkin ada sebuah ancaman dari tuyul, makanya dia nggak berani. Bukan nggak berani. Cuma Mas tuyul tuh nggak enak. Informasi dong pada teman-teman, kalau tuyul itu asalnya dari mana? Emang saya itu punya tuyul apa gimana? Ya kirain kan bisa tahu kalau Enggak, saya nggak tahu kalau asal usul tuyul tuh. nggak tahu. Lalu kedepannya nih apakah mau mempelajari lagi atau tidak? Enggak lah, menjadi orang biasa. Menjadi orang biasa itu lebih enak daripada kita berseteru dengan mereka-mereka yang nggak terlihat.